Kalau dia penuhi syarat, ya akhirnya kita menerima. Walaupun saya istilahkan terlanjur menerima. Dan oleh karena itu, setelah kita melihat perkembangan terakhir ini, saya sedang menyusun tim penyusun untuk mengevaluasi. Nasib Rasman Arif Nasution ditolak di mana-mana, kini terancam ditendang lagi dari Peradi Bersatu. Mengaku dokter segala macam, tapi ketika diminta macam ijazah dokternya dari mana segala macam, juga tidak menyerahkan. Atas hal-hal itu, DPP bersikap bahwa selama dia mau jadi pengacara, ternyata data-data yang dilampirkan banyak yang maaf saja diduga palsu. Dan pada akhirnya kan banyak klien melaporkan bahwa ada hal-hal yang dianggap palsu itu. Untuk itu biarlah kita menyerahkan sepenuhnya kepada proses. Kalau dia atau klien misalnya Ibu Evi atau yang lain-lain merasa ditipu karena dia menggunakan surat palsu, ya silakan saja. Sebelumnya, Rasman Arif Nasution didepak dari Kongres Advokat Indonesia, KAI, dan dinonaktifkan dari Ketua Pengurus Pusat BPPH Pemuda Pancasila. Saya selaku Presiden Kongres Advokat Indonesia dan hadir pada hari ini hampir seluruh DPD dari semua provinsi, dan kita putuskan hari ini juga Saudara Rasman Nasution dipecat dengan tidak hormat. Saudara Rasman Nasution dipecat dengan tidak hormat. Posisi saya sebagai Ketua Pengurus Pusat Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila BPPH Pusat. Dapat saya tegaskan bahwa jadi saya ini bukan diberhentikan. Saya ini dinonaktifkan, digantikan sementara oleh Bapak Ketua Umum Pak Yakto langsung. Kini, membuatnya kembali bernasib sama di Peradi Bersatu. Ketua Umum Peradi Bersatu, Dr. Zefjin Boykanu, SH, MH buka suara atas diterima bergabungnya Rasman Nasution dalam organisasi tersebut. Boykanu mengatakan akan menerapkan langkah tegas pada Rasman Nasution jika hal tak diinginkan terjadi. Boykanu berjanji akan mencabut surat keputusan, SK, hingga kartu tanda anggota, KTA, jika Rasman Nasution menjadi tersangka. Boykanu mengakui sudah terlanjur menerima seteru Hotman Paris itu sebagai anggota Peradi Bersatu. Meski nasi sudah menjadi bubur, dia menyebut proses penerimaan Rasman Nasution sebelumnya sudah melalui prosedur yang benar. Teman-teman pasti bertanya kok verifikasi secepat kilat hanya 1 hari selesai, ucap Boy. Karena Rasman ini kan bukan calon advokat, dia advokat, sehingga yang kita verifikasi berita sumpah dan juga KTP. Kalau memenuhi syarat akhirnya kita menerima, lanjutnya. Boy lantas mengaku tengah meminta bawahannya melakukan evaluasi terhadap status keanggotaan Rasman. Walaupun saya istilahkan terlanjur menerima, oleh karena itu setelah kita lihat perkembangan terakhir ini, saya minta tim menyusun mengevaluasi status Rasman ini, ucap Boy. Karena Dewan Pimpinan Nasional Peradi Bersatu sudah sepakat bahwa kalau Rasman jadi TSK, tersangka, maka SK dan ketanya dicabut. Karena kita tidak main-main, organisasi Peradi Bersatu bukan abal-abal, pungkasnya. Yang ditunggu-tunggu semua adalah abang saya Dr. Boykanu, SHMA, merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Peradi Bersatu. Nah, yang kalian cari-cari kan selama ini, beliau yang merupakan organisasi yang dimana Rasman sekarang berada. Kalau dia penuhi syarat, ya akhirnya kita menerima. Walaupun saya istilahkan terlanjur menerima. Dan oleh karena itu, setelah kita melihat perkembangan terakhir ini,
saya sedang menyusun tim penyusun untuk mengevaluasi. Jadi kita akan segera evaluasi tentang status Saudara Rasman ini. Karena saya hanya mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Nasional Peraih Bersatu sudah sepakat bahwa apabila Saudara Rasman menjadi TSK, maka SK dan KTN dicabut. Kenapa? Karena kita... Boy juga mengungkap bahwa pihaknya kala itu tak dapat menolak Rasman yang mendaftar sebagai anggota. Sebab, Rasman telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi anggota Peradi Bersatu. Tidak ada alasan untuk tidak menerima, hanya kita harus evaluasi apakah kita teruskan atau tidak. Jadi TSK saja, saya berjanji, kita cabut KTA dan seknya, tegasnya. Kan dia mengaku sebagai pengacara. Setelah diteliti data-datanya, dia menjadi pengacara itu Februari 2014. Sementara kelulusan sarjana hukumnya itu baru Juli 2014. Menjadi keanehan setelah BPPKI menemukan berbagai dokumen, kita akhirnya bertanya, bagaimana bisa seseorang yang belum sarjana hukum tapi dikasih SK pengacara? Itu satu. Dua, kalau seseorang jadi pengacara itu melalui beberapa tahap, mulai dari PKPA, magang, baru disumpah. Masih Rasman itu balik-balik semua. Dia udah SH-nya belum, tapi sudah jadi pengacara. Belum magang, sudah disumpah. Padahal syaratnya orang jadi pengacara itu menurut sarjana hukum, PKPA, magang, baru disumpah. Dia punya ini terbalik-balik. Belum SH sudah pengacara, belum magang sudah disumpah. Dan semua data-data itu tidak dapat dikonfirmasi gitu.